Pak Dr. Morianto Amin, SOS MSI ya Pak? Ya Mbak. Terima kasih nih Pak sudah dijamu nih di Universitas Sumatera Utara di tengah kesibukan Bapak ini. Terima kasih sekali kita bisa ketemu langsung di acara podcastnya Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara di podcast Paskalibah Pak. Itu nama podcastnya kita. Ya, untuk episode kali ini kita ngangkat tema itu Pak, kolaborasi data dan informasi dunia pendidikan untuk Indonesia Bangkit Pak. Jadi kita mau berbincang-bincang santai sedikit dengan Bapak terkait perannya BPS di lingkungan akademisi dan fenomena pendidikan yang terjadi akhir-akhir ini sih, gitu Pak. Sejauh ini kan Bapak pasti sering mendengar nih ya Pak, namanya Satu Data Indonesia, gitu ya kan Pak. Dari perspektif Bapak sendiri nih, sebenarnya posisi kami yang dari BPS ini di lingkungan akademisi, khususnya di USU itu sudah sejauh mana ya Pak? Data BPS ini menjadi sangat penting ya, dan dalam kategori kepentingan pendidikan tinggi ada dua yang secara umum ada dua yang kita bisa jadikan dasar BPS untuk menyusun segala keputusan diambil. Yang pertama, data BPS digunakan dalam kegiatan riset. Itu dalam metodologi disebut sebagai data sekunder. Data sekunder. Data sekunder ini data yang diambil dari instansi pemerintah yang diterbitkan secara salah satunya ya, secara formal, secara institusional, yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti, bisa mahasiswa, bisa dosen, dan bisa tim yang dibentuk oleh universitas untuk membuat sebuah kajian. Jadi data BPS disebut sebagai data sekunder, tapi dalam kedudukannya di riset itu bisa memberikan semacam landasan awal untuk membuat riset lanjutan. Juga bisa dijadikan sebagai data perbandingan dari temuan-temuan yang dilakukan oleh atau didapatkan oleh para peneliti. Itu untuk kepentingan riset. Betul. Sehingga posisi data yang sumber dari BPS itu kepercayaannya cukup menjadi sangat penting bagi para peneliti maupun para reviewer yang menguji hasil riset itu. Lalu yang kedua, untuk mengambil kebijakan strategis kelembagaan, misalnya untuk membuat program baru, terus kemudian ada inovasi baru, maka kita selalu mencari data-data yang sumber dari BPS untuk melihat apa kebijakan lanjutan. Sebagai contoh misalnya mengenai APK, angka partisipasi kasar ya Pak. Kasar. Jadi yang APK ini kita ngambilnya dari BPS. Betul. Untuk itu kita nanti mau tahu berapa sebetulnya yang akan atau yang telah diperoleh USU mengenai APK ini, dan kemudian selain berapa porsi APK yang harus kita tampung untuk USU khususnya berkaitan dengan kebijakan pilihan mahasiswa baru. Berarti kalau dibilang data BPS cukup penting ya Pak di lingkungan akademisi saat ini ya? Iya, sangat penting. Nah, kalau dibilang Satu Data Indonesia kan berarti tidak hanya untuk bisa dibilang secara keseluruhan gitu kan ya Pak, baik itu tenaga kerjaan ataupun kesehatan, itu biasanya berarti kan harus ada koherensif untuk menjalin yang namanya Satu Data Indonesia gitu kan Pak. Nah, kalau dari sisi pendidikan sendiri Pak, kalau khususnya untuk di USU nih, kolaborasi seperti apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan USU saat ini untuk mendukung yang seperti itu? Ada nggak Pak saat ini? Sekarang ini kita lagi mengerjakan Wandata USU ya. Ada Wandata USU. Ada. USU 100% dan Wandata USU. Ini kan kita diharapkan sudah harus masuk ke dunia digital. Jadi program prioritas saya itu pada waktu audisi menjadi calon rektor itu adalah digitalisasi kampus. Nah, sekarang dalam proses pengerjaan Wandata, kita berkolaborasi dengan Telkom. Telkom untuk membuat
mapping dari kondisi existing yang ada di USU. Kondisi existing misalnya berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan kemampuan SDM, dan berkaitan dengan sumber datanya sendiri. Misalnya kebutuhan di satu satker tentang apa tugas fungsinya, lalu desain seperti apa dalam satker itu yang nanti bisa terkoneksi dengan antar satu satker dengan satker lain di internal USU. Jadi kita membuat One Data itu terintegrasi, terus kemudian terkonsolidasi sehingga pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan program studi itu bisa cepat mengambil keputusan ketika One Data ini bisa terselenggara. Dan sekarang progresnya itu dalam posisi assessment masing-masing satker. Kita prediksi 6 bulan lagi baru itu bisa launching ya Pak? Kelar gitu, bisa launching. Berarti intinya kalaupun ke USU berarti nanti udah langsung ada database tersendiri, ini nih dari One Data USU-nya berarti langsung, bukan per satker lagi jadinya berarti ya Pak? Mantap. Nah, seperti yang kita ketahui ini kan Pak, 2 tahun ini pandemi ya, COVID gitu kan. Nah, semua sektor bisa dibilang terdampak nih, termasuk juga dari sisi pendidikan akademisi. Nah, kalau dari menurut pandangan Bapak nih, sudah sejauh gimana nih refleksi dunia pendidikan sepanjang 2 tahun terakhir ini Pak? COVID itu punya banyak dampak positif bagi dunia pendidikan. Yang pertama, positifnya itu dosen bisa mengenal teknologi pembelajaran yang inovatif ya. Salah satunya paling tidak menggunakan metode daring. Yang sebelum-sebelumnya sangat sulit dilakukan. Meskipun USU sejak tahun 2019 itu sudah mulai diwacanakan mengenai metode pembelajaran daring ini, termasuk bekerja secara daring. Bekerja juga sudah mulai secara daring. Waktu itu wacana masih 2019 kita sudah, saya waktu itu sebagai dekan, saya sudah mewacanakan kepada dosen-dosen untuk ya ngapain kalau bisa bekerja dari rumah, dari kantin dengan menggunakan teknologi informasi, ngapain harus bekerja di kantor? Kalau bisa mengajar di tempat lain dengan menggunakan teknologi pembelajaran yang daring, ngapain buat kelas? Itu yang saya pernah lakukan di 2019 wacananya, tapi mewujudkannya sulit. Susah. Sampai dengan masa COVID, barulah itu lebih gampang, itu dampak positifnya. Terus kemudian dengan daring ini, dengan COVID ini, karena wabah COVID ini membuat kita semakin bersemangat untuk melakukan yang namanya pendidikan inklusif. Contohnya gimana itu Pak? Pendidikan inklusif ini jadi bukan hanya mahasiswa USU yang bisa mendapatkan pembelajaran, materi-materi pembelajaran. Itu bisa dari mana saja kalau dia mau mengakses modul pembelajaran, terus ceramah dosen, terus kemudian metode pembelajaran yang misalnya project based learning, itu bisa didapatkan oleh siapapun kalau mengakses platform usu.ac.id itu. Nah, cuman memang belum seluruhnya. Ini kita tahun depan itu sudah mulai melakukan proses pembelajaran inklusif itu. Jadi inklusif ini siapapun boleh atau bisa mendapatkan akses itu. Berarti terbuka untuk siapa saja. Ya, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya itu dari COVID ini ya, pertama setelah ini hampir berakhir, dosen udah malas lagi sekarang. Malas tetap muka nih Pak ceritanya. Tetap muka. udah keenakan ya. Keenakan daring. Nah, kita mencoba, karena posisi daring dan luring itu kan punya plus minusnya. Kita mencoba melakukan hybrid sekarang ini kebijakannya, karena luring itu tidak bisa menggantikan daring. Pertemuan tatap muka tidak bisa menggantikan pertemuan secara daring. Kenapa? Karena proses transfer knowledge itu, karena dia sifatnya adalah
mencapai kognisi, afeksi dan psikomotorik mahasiswa, maka harus ada pertemuan luring. Terutama untuk yang lab. Iya. Untuk lab itu menjadi penting. Ini yang mau sekarang kita lagi menyusun formulasi ketentuan hybrid itu. Nah, secara kelembagaan ya, meskipun beberapa dosen sudah melakukannya. Oke. Berarti memang karena kalau ngelihat berkunjung ke USU ini kan Pak, kayaknya baru boleh terakhir-terakhir ini nih mulai ada mahasiswa berlalu lalang kan, kalau sepanjang pandemi kan tuh kayaknya kampus tuh kosong gitu ya kan Pak. Ya. Gitu. Terkait kebiasaan ini Pak, gimana nih transisi yang dilakukan kayak kata Bapak tadi tuh, kan ada beberapa dosen yang mulai kayaknya agak males kalau daring itu. Transisi seperti apa sih yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini untuk menyikapi hal tersebut Pak? Jadi kita membuat gini, kalau kan di setiap pertemuan ini kita bicara mata kuliah, pertemuan mata kuliah ya. Boleh. Pertemuan mata kuliah itu ada 16 kali pertemuan. Jadi di antara 16 kali pertemuan ini kita boleh memberikan dosen misalnya sebanyak 30% untuk daring. Oh, begitu. 30% untuk daring, lalu selebihnya harus luring. Dan mekanisme daring dan luring ini harus ada alat kontrolnya. Karena kalau nggak ada alat kontrolnya, maka daring itu bisa disalahgunakan, kan punya potensi untuk disalahgunakan, baik bagi dosen maupun mahasiswa sendiri. Betul. Sehingga aturan-aturan itu kita rumuskan sekarang ini, mekanisme hybridnya itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan ada reportingnya. Contoh, misalnya dia menggunakan platform Zoom, ya kan? Platform Zoom. Jadi platform Zoom itu harus direkam. Maksudnya sebagai pembuktian bahwa dia sudah melakukan pengajaran. Betul. Kalau dia menggunakan platform usu.ac.id, e-learning usu.ac.id, ya nggak ada, karena itu sudah terekam semua. Langsung ya, Pak, ya? Nah, itu yang kita buat mekanisme transisinya. Tetap saja, memang karena masa transisi, tetap saja kita masih mentolerir sampai dengan tahun depan. Oh, begitu. Berarti setelah tahun depan mungkin secara keseluruhan akan menjadi luring kembali gitu Kak? Enggak, tetap juga menggunakan teknologi juga ya, Pak? Karena itu harus kita biasakan. Betul. Jadi ini juga nanti yang saya sebut tadi, pendidikan inklusif itu semua orang kan tidak terbatas pada ruang dan waktu, boleh mendapatkan layanan pendidikan dari USU. Makanya dosen-dosennya harus sudah adaptable dengan teknologi. Nah, ini tantangan kita juga sendiri, karena nggak semua dosen yang bisa familiar dengan teknologi ini. Ada yang memang masih sangat manual ya. Ya, dia nggak mau berpindah dari manual ke digital itu. Oke, itu kan tadi tentang proses transisi. Kita mau nanya gambaran USU nih Pak, wajahnya USU nih. Kalau misalnya terkait berapa sih sebenarnya jumlah prodinya, mahasiswanya, terus dosennya, terus rasio mahasiswa dengan dosen itu sebenarnya sudah layak belum Pak dengan kondisi yang sekarang ini gitu? Kalau jumlah mahasiswanya ada 40 ribuan ya. 40 ribuan. Okay. Jumlah dosennya itu 3.700-an. 3.700. Jumlah prodinya 171. Lebih banyak pasar daripada S1. Oh, gitu Pak? Ya, S1-nya cuma 61, selebihnya S2. S2, S3. Okay. Kenapa lebih banyak S2, S3? Karena di S2, S3 ini kalau kan satu prodi itu bisa ada S2-nya, bisa ada S3-nya. Betul. Kalau hitungannya satu sendiri kan, tunggal. Yang kedua, di pasarnya ada lintas disiplin. Maksudnya gimana itu Pak? Ada prodi yang sifatnya lintas disiplin. Misalnya prodi perencanaan wilayah. Itu ada dosen dari pertanian, ada dosen dari ekonomi, ada dosen dari fisik, ada dosen dari teknik, mengajar di situ. Jadi yang membuat prodi pasca itu lebih banyak ketimbang prodi sarjana S1. Ya, Kalau rasio dosen mahasiswanya sudah cukup bagus ya, untuk ilmu sosial itu 1:28 sampai 31 rata-rata begitu ya.
Kalau untuk yang eksak udah 1:20 sampai 23. 20 sampai 23. Banyak juga itu sih Pak. Nah, ini kita mau bicara tentang kondisi lulusan universitas nih Pak. Kalau menurut data BPS nih Pak, kan kita selalu merilis yang namanya angka TPT nih, tingkat pengangguran terbuka. Nah, kalau kami buka nih, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan perguruan tinggi itu secara nasional itu sebesar 6,17% Pak. Itu secara nasional. Kalau untuk Sumatera Utara sendiri itu justru di atas angka nasional juga, 6,51%. Ini kami dapat dari survei Angkatan Kerja Nasional yang kami lakukan itu di bulan Februari 2021. Ini kan kalau dibilang tuh termasuk tinggi ya Pak, di atas 5% kan. Ini gimana sebenarnya Pak kondisi seperti ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang kan sebenarnya seharusnya dia semakin mudah untuk mendapatkan pekerjaannya gitu kan Pak. Nah, kalau dari Bapak gimana melihat yang kondisi seperti ini Pak? Nah, data itu menjadi rujukan tadi yang saya sebut untuk mengubah proses pembelajaran ya, karena itu banyak dikeluhkan lulusan perguruan tinggi Indonesia ini memberikan sumbangan pengangguran sejumlah yang itu tadi. Nah, lalu kan sebetulnya gimana caranya? Yang pertama begini, jumlah lulusan itu terkadang lebih banyak ketimbang investasi yang masuk atau pertumbuhan ekonomi. Itu harus disadari ya. Jadi semakin orang bisa mudah dapat akses memasuki atau akses pendidikan masuk sekolah atau masuk di perguruan tinggi, tetapi ketika investasi dan pertumbuhan ekonominya tidak juga nambah, ini akan jadi masalah. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua penyebabnya, perguruan tinggi pada saat menyediakan proses pembelajaran, lulusan dihasilkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Betul. Jadi ada lag. Iya, ada lag. Ada ketidaksesuaian. Betul. Nah, kita tidak mau memikirkan yang pertama. Betul. Jadi yang kita pikirkan itu yang kedua. Kenapa? Yang pertama kan nggak mungkin kita merich pertumbuhan ekonomi dan investasi itu karena bukan tugas kita. Betul. Saya sebagai rektor tugasnya menghasilkan lulusan yang bisa cepat diserap oleh dunia industri. Karena saya punya kontrak kinerja, sebanyak 80% dari lulusan tiap tahun itu harus bisa bekerja kurang dari 6 bulan. Harus bisa bekerja kurang dalam waktu 6 bulan, berarti mereka harus sudah bisa mendapatkan pekerjaan begitu ya Pak? Setelah lulus. Nah, makanya kita mencoba membuat inovasi pembelajaran baru. Misalnya Pak, melakukan program magang dengan industri. Dari mahasiswa ini dibuat proses pembelajaran baru magang yang dia sifat yang bentuknya seperti belajar bekerja. Jadi mereka tidak kuliah di kampus, mereka dalam 1 semester magang di industri ini. Industri ini menilai mahasiswa ini dan langsung kalau cocok selama 1 periode tertentu, misalnya 6 bulan bisa setahun, langsung diangkat menjadi pegawai. Ini kita lakukan dengan Bank Mandiri, dengan PT Pos, dengan PT PN4. Ada 7 perusahaan yang melakukan ini sekarang. Ini yang kita upayakan. Jadi pada proyek ini kita harapkan nanti di semua program studi itu punya engage dengan industri. Paling tidak mereka tahulah bahwa industri itu maunya begini. Makanya di waktu dia kuliah itu nggak boleh semuanya misalnya teori, nggak boleh semuanya misalnya hanya maunya dosen. Jadi harus didengarkan usernya maunya kayak gini, profil mahasiswanya begini, maka proses pembelajaran disesuaikan. Nah, caranya ya mengundang industri masuk mengajar sebagai dosen praktisi di ruang kelas, dan dosennya diharapkan bisa kerja sebagai industriawan. Jadi menukar seperti itu ya Pak. Iya. Jadi biar mahasiswanya pun tahu sendiri nih, kalau si Pak dosen jadi industriawan, saya harus begini mungkin gitu kali ya Pak. Iya. Harapannya begitu ya. Jadi
Kalau dosennya belajar atau belajar bekerja di industri, begitu dia balik, maka proses pengajarannya kan harus disesuaikan dengan yang industri ini. Betul. Sama juga ketika orang industri ngajar di mata kuliah, maka mereka bisa menyampaikan kepada mahasiswanya, kami butuhnya kayak gini profilnya, sehingga mahasiswa bisa menyesuaikan dan dosen bisa tahu, oh begini rupanya metode pembelajarannya yang dulu udah nggak sesuai dengan yang sekarang. Nah, itulah proses yang kita lakukan untuk tadi memperkecil tadi ini TPT tadi itu. angka TPT. Oke. Nah, itu kan untuk mereka yang lulusan akademisi kan, Pak. Nah, malah beberapa akhir-akhir ini kan ada fenomena juga nih, Pak, yang agak aneh sebenarnya gitu kan. Ada beberapa generasi milenial saat ini merasa dengan viral di media sosial, merasa pendidikan itu tidak perlu lagi. Padahal beberapa dari mereka mungkin sudah ditawari dengan yang namanya pendidikan gratis, biaya gratis, tapi beberapa dari mereka memutuskan untuk menolak hal tersebut gitu kan ya, Pak. Nah, kalau tanggapan Bapak menyikapi fenomena yang seperti itu gimana, Pak? Ya, itu karakter sebagian milenial ya, yang kalau dari riset dosen di sini itu menyatakan begini temuannya, anak-anak milenial ini tidak mau dikooptasi, terutama generasi Z, dan mereka mau cenderung menegaskan bahwa dirinya ada tanpa ketergantungan orang lain, terus dia bisa menghasilkan sesuatu, karena bagi dia kesejahteraan itu tidak mesti punya aset banyak. Menurut dia kesejahteraan itulah kebahagiaan yang bisa dapat kapanpun dan dimanapun dia mau. Nah, itu kan polanya. Sehingga anak-anak milenial ini kalau lihat faktanya sekarang, memang perusahaan-perusahaan besar kalau mau merekrut tenaga kerja atau pekerja profesional, dia nggak perlu lagi pendidikan formal. Jadi dia nggak lihat lagi ijazah S1, S2 maupun S3. Yang dia lihat portofolio. Jadi Google misalnya, dia nggak peduli kalau misalnya dia buka pengumuman. Proses seleksinya itu adalah proses seleksi dikasih case si calon pekerja ini, lalu dia menjawab. Nah, selama case itu masuk akal menurut Google, pihak Google, ya dia diterima tanpa melihat ini tamatan apa. Jadi portofolio dari case yang diberikan itulah yang menjadi tolak ukurnya. Nah, anak-anak milenial itu kan dia suka dengan kasus. Betul. Dia pelajari sendiri, dia cari bahan macam-macam dari mana-mana, lalu dia bangun semacam simulasi sendiri, pola sendiri, terus dia dapetin itu. Tanpa dia kuliah capek-capek, dapat ijazah gitu kan. Nah, itu polanya. Nah, ini kan tantangan bagi perguruan tinggi. Anak-anak seperti ini itu bagaimana treatmentnya? Iya, treatmentnya gimana Pak dari universitas? Ya, kita kan, makanya tadi saya bilang kita kalau negara pemerintah memberikan kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini kan salah satu cara untuk menarik anak-anak yang tadi seperti kategori yang saya bilang tadi untuk masuk belajar formal. Jadi Merdeka Belajar ini mahasiswa boleh mengambil mata kuliah dimanapun, kapanpun, ya, di luar dari prodinya. Misalnya gini, banyak orang yang kuliah atau masuk perguruan tinggi itu karena desakan orang tuanya, permintaan orang tuanya, karena ikut teman-temannya. Kemudian dia pada waktu masuk semester 1 masih nyaman. Masuk semester 2 dia bingung, ini aku mau ngapain di sini gitu kan. Mau pindah dia nggak bisa. Ini bukan passionku gitu. Terus kalau dia mau pindah nggak bisa. Nah, sekarang sudah kebijakan, nah Anda nggak perlu pindah. Kalau mau belajar, misalnya dia belajar program studi atau ilmu yang mau dia dapatkan, dia bisa ngambil. Nah, jadi itu ya kesempatan yang tadi dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka tadi ya, nggak semua pendidikan formal itu kemudian bisa tidak berguna. Dan dia pun tidak harus duduk di pendidikan yang dia pilih juga ya Pak, dia bisa merambah ke pendidikan jurusan yang lain gitu ya Pak. Gitu. Siap. Nah, kayak seperti yang Bapak bilang tadi nih,
dosen maupun mahasiswa kan sudah mulai transisi di era teknologi yang sekarang ini kan ya Pak. Sejauh ini Pak, gimana nih perubahan dari dosen atau mahasiswa untuk menyikapi era disrupsi teknologi yang sekarang nih? Kan mulai kayaknya sekarang banyak belajar tuh dari teknologi yang seperti yang Bapak sampaikan itu. Sejauh ini sudah bagaimana gambaran Bapak untuk menyikapi hal itu dari sisi dosen maupun mahasiswanya sendiri Pak? Dosen ini agak sulit untuk migrasi ya. Saya sebutnya migrasi karena dosen-dosen yang saya sebut adalah dosen-dosen senior itu untuk bisa pindah dari yang manual ke digital itu memang kesulitannya cukup berat ya. Itu ya, tapi kita nggak bisa membiarin. Jadi kita kalau di USU membuat kategori. Oke. Dosen-dosen yang senior itu boleh diajari. Jadi di setiap fakultas itu ada tim yang akan mengajari mereka. Ini kemarin bisa dipercepat karena COVID tadi itu. Jadi pada waktu COVID banyak dosen yang tidak bisa menggunakan, bahkan ada kuliah pakai WA pun. Ada gitu waktu awal itu. Terus kita buat asistensi belajar Google Classroom. Google Classroom. Belajar untuk Zoom waktu itu. Jadi pelan-pelan sudah berubah. Kategorinya masih kita berharap smart digital user ya, pengguna digital yang cerdas. Itu yang kita harapkan dari dosen-dosen ini. Nah, tapi bagi mahasiswa kita berharap lebih. Kenapa? Mereka kan native. Betul. Mereka itu dengan dunia digital ini tidak lagi asing bagi mereka. Jadi mereka kita harapkan beberapa dari mahasiswa ini punya kreativitas untuk ide-ide yang tadi misalnya ekonomi digital, itu kita kompetisikan. Oh, ada kompetisinya gitu ya? Ada kompetisinya tiap tahun ada dan banyak juga yang sudah berhasil. Kalau misalnya untuk Medan Talk itu kan dari anak-anak mahasiswa juga, terus ada juga Kepung, ada juga macam-macam yang di lokal kita ini platform digital ekonominya mereka sudah bisa sustain. Itu karena memang kita fasilitasi untuk menstimulus mereka. Oke, sip. Nah, kalau bisa dibilang nih Pak, kan sebenarnya zaman itu terus berubah ya. Kayak saya zaman kuliah itu kan tatap muka, terus sampai sekarang sudah mulai digitalisasi. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang Pak, sebenarnya apa sih yang mereka harus lakukan biar tetap eksis tuh di tengah perubahan zaman yang mungkin akan semakin lebih canggih lagi nih di tahun ke depannya gitu? Yang harus mereka itu gini, mereka belajar di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Oke. Jadi nggak mesti misalnya di kelas, tidak mesti misalnya dari dosen A, dari dosen B, karena resources pengetahuan sekarang sudah open access. Betul. Kalau kita mau tahu apapun, tinggal ketik, Klik Google ya Pak. udah Dapat. Lebih dari itu pun ada dari Google untuk men-searching semua informasi yang mau kita dapatkan. Jadi nggak bisa terbatas oleh ruang waktu maupun person. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, mereka nggak boleh ajak. Jadi ya generasi anak-anak muda sekarang ini kan kalau mendapatkan sesuatu terus pasti nggak pernah puas. Terus itu yang melahirkan inovasi. Betul. Jadi ketemu sesuatu, menyelesaikan sesuatu, lalu kemudian berkembang. Terus yang ketiga, mereka harus paham memulai sesuatu dengan masalah. Mencari, terus memetakan masalah, terus memahami masalah itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Orang biar dia nggak, kalau saya sebut nggak ikut-ikutan lah gitu ya. Kalau orang buat ini dia buat itu sama gitu. Kalau buat ini nanti dia ngikut buat itu. Betul. Belum tentu yang dia buat akan bermanfaat kalau dia buat hal yang sama. Betul. Maka dia kalau memulai sesuatu yang baru untuk menjadi mitra atau partner dari yang ini, maka dia harus tahu masalahnya apa dari yang ini. Maka dia harus buat yang baru. Jadi bukan berarti mengikuti. Itulah yang membuat roda kemajuan peradaban itu terus berkembang. Terus berkembang ya Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan Bapak nih untuk generasi muda saat ini, baik yang sedang mengikuti dunia pendidikan ataupun yang tidak, ini ada pesan-pesan buat
generasi muda saat ini nggak Pak? Ya, belajar itu sepanjang hayat. Kayak Bapak ya. Ya semua kita lah, Mbak juga gitu. Saya Semua juga, kita. Pak. Belajar itu sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ini itu artinya bahwa selama kita ada tarikan napas, selama itu juga kita harus Terus bisa belajar. Jadi belajar itu akan membuat kita menjadi orang yang loh ternyata saya udah sampai di sini loh, nggak sampai ke sana. Membuat kita menjadi rendah hati. Kalau belajarnya benar, kalau belajarnya nggak benar itu pasti akan menimbulkan kesombongan. Betul. Tapi kalau proses pembelajaran yang dilakukan sepanjang hayat itu membuat kita menjadi orang yang selalu rendah hati, karena tidak mungkin menurut ya kalau belajar yang baik itu kan saya nggak pernah sampai sana kalau tidak melewati ini. Betul. Nah, gitu. Betul. Membuat kita itu tidak sombong gitu. Dan membuat kita itu selalu membuat sesuatu yang baru, Iya. Pak ya. Betul. Terima kasih nih Yes. Pak buat kesempatannya. Semoga kedepannya juga BPS tetap terus menjalin kolaborasi nih Pak. Makasih Iya. di tempat yang super nyaman di ruangan Bapak di Universitas Sumatera Utara. Dan maaf nih agak ngerecokin sedikit di USU. Semoga kita tetap terus menjalin komunikasi, Selamat, kolaborasi di bidang akademisi khususnya untuk Universitas Sumatera Ya, selamat untuk Utara. BPS. Mudah-mudahan semakin sukses dan menjadi penyuplai data penting untuk Indonesia. Oke, terima kasih buat kawan cerita. Terima kasih untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode kita yang lainnya.